Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita hendak membahas sebuah ilmu yang sangat penting dalam agama ini, ilmu yang berkaitan dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, kajian yang menyingkap di dalamnya rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, hikmah-hikmah ataupun hukum-hukum, kisah-kisah yang akan menjadi ibrah, pelajaran bagi kita sekalian. Dialah tafsir Al-Quran. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ada beberapa hal yang hendaklah kita ketahui dalam memulai sebuah kajian ilmu atau dalam memulai sebuah pelajaran dalam sebuah bidang ilmu yang para ulama menjelaskan dengan mabadi al-asyarah, 10 prinsip dasar dalam memulai sebuah pelajaran ilmu atau dalam memulai sebuah bidang ilmu. Apa saja mabadi al-asyarah atau 10 prinsip itu di dalam tafsir? Maka yang pertama adalah al-had. Al-had atau definisi tafsir. Apa itu definisi tafsir? Maka kita akan mengenalnya. Yang pertama, definisi tafsir secara bahasa, tafsir tentulah berasal dari bahasa Arab, dari wazan tafsir, taf'il, fa'ala yufa'ilu taf'il, fassara yufassiru tafsir. Namun tafsir ini memiliki akar kata yang menjadi asalnya, yaitu dari 3 huruf, fa, sin, dan ra, yang dikatakan oleh Ibnu Faris rahimahullah ta'ala, kata yang terdiri dari fa, sin, dan ra merupakan asal kata yang bermakna al-idah wal bayan, yaitu sebuah kata yang terdiri dari fa, sin, dan ra merupakan dasar kata yang menjelaskan sebuah arti. Apa artinya? Penjelasan. Dan secara diterjemahkan dengan al-idah wal bayan, dalam bahasa Indonesianya adalah sebuah penjelasan. Nah, makna ini bisa dikata atau bisa difungsikan kepada seluruh macam penggunaan. Kalau kita katakan misalnya tafsir Al-Quran, maknanya penjelasan Al-Quran. Tafsir hadis, maknanya adalah penjelasan hadis. Tafsir sebuah permasalahan, penjelasan sebuah permasalahan. Bahkan digunakan juga terkadang tafsir mimpi, maksudnya adalah penjelasan sebuah mimpi. Secara bahasa, makna tafsir adalah sebuah penjelasan. Adapun secara definisi, maka banyak sekali para ulama memberikan pengertian atau definisi-definisi secara istilah dalam bidang ilmu Al-Quran. Kita ambil beberapa contoh saja. Yang pertama dari Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan tafsir adalah ilmu yang dengannya kita bisa memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta makna-makna yang terkandung dan bagaimana mengambil intisari dari hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya. Beliau katakan tafsir ilmun yu'rafu bihi fahmu kitabillahi ta'ala al-munazzal ala rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraji ahkamihi wa hikamihi. Adapun definisi lain yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zarqani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, beliau mengatakan bahwa tafsir Al-Quran fil istilah, kata beliau, huwa ilmun yubhatsu fihi 'anil Qur'anil Karim min haitsu dalalatihi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Al-tafsir secara definisi adalah ilmu yang membahas di dalamnya yang dibahas di dalamnya Al-Qur'anul Karim dari segi pendalilannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebatas kemampuan manusia. Adapun ada beberapa definisi yang lain yang kita ambil berikutnya adalah definisi dari
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan dengan penjelasan yang sangat mudah sekali, yang sangat gamblang dan simpel. Beliau katakan tafsir adalah bayanu ma'ani Al-Quran, penjelasan makna-makna Al-Quran. Jadi tafsir berarti kalau kita simpulkan secara menyeluruh, tafsir adalah ilmu yang dengannya kita bisa memahami Al-Quran, sebuah ilmu yang kita pelajari sehingga kita bisa memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebuah ilmu yang jika kita pelajari, kita bisa mengambil hukum-hukum di dalamnya, apa-apa larangan ataupun perintah-perintah yang dimaksudkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau seluruh apa yang terkait dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Itu adalah tafsir Al-Quran. Yang kedua, prinsip yang kedua yang hendaknya kita ketahui adalah al-mawdu', temanya. Tentu di dalam tafsir Quran, temanya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah samarah, buah hasil mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsir Al-Quran. Hasil yang paling besar saat kita mempelajari tafsir Al-Quran adalah tumbuhnya rasa takut di dalam jiwa kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Ulama maksudnya adalah jamak dari orang-orang yang berilmu. Jadi kita mempelajari tafsir, tentunya ketika kita telah menggali-gali kitab Allah dari hukum-hukum dan kandungan-kandungan Al-Quran, tentu buah hasilnya adalah yang pertama, yang paling besar adalah rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga timbul rasa khasyah, rasa ketundukan, rasa kehinaan hati ini, sehingga selalu mengharapkan ataupun ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah manfaat buah hasil dari kita belajar tafsir. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat yang harus kita fahami adalah nisbahnya. Wa nisbatun, nisbah tafsir Al-Quran. Ulama kita menjelaskan, ada sebagian menjelaskan bahwa penisbatan tafsir Al-Quran ini adalah kepada ilmu syar'i. Karena apa? Karena tafsir Al-Quran bagian dari pembahasan ilmu syar'i. Sebagian lain mengatakan bahwa tidak, adapun tafsir Al-Quran dinisbahkan kepada sebuah disiplin ilmu ulumul Quran, yaitu ilmu-ilmu Quran. Karena apa? Kalau kita bahas, kalau kita baca, kalau kita buka tentang ulumul Quran, maka di dalamnya ada sub pembahasan tentang tafsir. Ini yang keberapa? Al-haddu wal mawdu' tsumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu. Sekarang keutamaannya sungguh besar sekali. Karena apa? Kalau kita tinjau dari kebutuhan kita ke tempat tafsir, maka kita sangat butuh sekali kepada tafsir. Maka keutamaan mempelajari tafsir, kalau dilihat dari kebutuhannya, sangat besar sekali. Kenapa? Karena kita butuh kepada ilmu yang membuat kita berpegang teguh kepada tali-tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dilihat dari temanya, keutamaan tafsir, temanya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak ada sebuah tema keutamaan yang lebih besar dibanding keutamaan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, al-haddu wal mawdu' tsumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'. Siapa yang prinsip yang keenam, yaitu prinsip keenam dalam kita memulai tafsir Al-Quran yang hendak kita ketahui adalah al-wadi'. Al-wadi' adalah pencetusnya ataupun peletak pertama kali sebuah disiplin ilmu. Tentunya dalam tafsir Al-Quran, yang pertama kali meletakkan tafsir ataupun merintis tafsir adalah Rasulullah SAW. Karena dialah yang pertama kali mentafsirkan Al-Quran, yang kemudian diikuti oleh para sahabat dari murid-murid Rasulullah SAW dan tabi'in, hingga tibalah masa tadwin tafsir Al-Quran, yaitu
pembukuan kitab-kitab tafsir dimulai dari abad kedua Hijriah. Kemudian yang ketujuh, prinsip yang hendaklah kita ketahui, mabda yang ketujuh adalah al-ism, namanya, ya, namanya berarti tafsir, ya, kita fahami bersama nama dari kajian atau ilmu ini adalah tafsir. Wal istimdad, yang kedelapan adalah al-istimdad. Al-istimdad dikatakan oleh ulama adalah ilmu-ilmu terdahulu, yaitu sebelumnya, yang menjadi pendukung atau penyokong alat dalam kajian tafsir. Banyak sekali ulama menjelaskan, diantaranya di dalam kitab Usul Tafsir wa Qawaidih oleh Syekh Khalil Abdurrahman Al-Aqd, beliau katakan diantaranya adalah ilmu bahasa Arab, karena Al-Quran dan tafsir adalah berbahasa Arab. Kemudian usul fiqih, yaitu karena di dalamnya mengandung hal-hal yang haruslah kita fahami dengan menggunakan alat usul fiqih. Ilmu akidah, karena dalamnya dominan sekali pembahasan Allah Subhanahu wa taala, firman-firmannya berkaitan dengan akidah, maka harus memahami di antara istimdad ilmunya adalah ilmu akidah yang sahihah. Kemudian ilmu hadis, karena kita ketahui bahwa menafsirkan Al-Quran yang pertama adalah dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis, jadi tidak bisa terlepas dari hadis dan dari lain-lain ilmu yang menjadikan penopang atau alat-alat dalam mewujudkan ataupun istimdad dari ilmu atau tafsir Al-Quran ini. Kemudian yang berikutnya, hukmus syari', apa hukumnya mempelajari tafsir Al-Quran. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya mempelajari tafsir Al-Quran hukumnya fardu ain, wajib, tidak bisa dipilih-pilih lagi. Bagi siapa? Bagi ulama, bagi orang-orang yang memiliki dasar ilmu atau bekal-bekal ilmu alat yang menjadi tanggung jawab bagi dia untuk menjaga Al-Quran, untuk menjaga agama ini. Sehingga bagi mereka diwajibkan untuk mempelajari tafsir Al-Quran karena mereka hendak menjelaskan kepada manusia, hendak menjelaskan atau mengajarkan kepada umat. Mabda yang terakhir, yang ke-10 dari prinsip dasar kita memulai sebuah kajian ilmu adalah masail, permasalahan. Apa saja permasalahan yang kita akan angkat dalam tafsir Al-Quran, yaitu seluruh permasalahan yang berkaitan dengan firman Allah, yang berkaitan dengan penafsiran Rasulullah SAW, yang berkaitan dengan penafsiran para sahabat, dan hal-hal secara umum yang berkaitan dengan hal-hal tafsir Al-Quran. Daripada 10 mabda atau mabadil asyarah di dalam tafsir Al-Quran, yang mana 10 prinsip ini tersimpulkan dalam sebuah bait syair yang indah yang dijelaskan oleh para ulama, yang mereka katakan inna mabadi' kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah wa nisbatun wa fadluhu wal wa'di wal ismul istimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa mandarul jami'a hadha syarafa. Setiap ilmu memiliki 10 prinsip dasar dalam memulainya. Definisi, temanya, hasilnya, keutamaannya, penisbatannya, peletak pertama atau perintis ilmu yang pertama, namanya, istimdadnya, hukumnya, permasalahan-permasalahan di dalamnya. Kemudian para ulama mengatakan wal ba'du bil ba'd iktafa, dan sebagian yang lain, di antara sebagian dan sebagian yang lain saling melengkapi, saling mencukupi. Namun kata mereka wa man daral jami' hadza syarafa, namun siapa saja yang menguasai keseluruhannya, yaitu keseluruhan dari 10 mabda ini, hadza syarafa, akan memetik kemuliaan dalam bentuk dia menguasai apa-apa saja persiapan dalam mengkaji sebuah disiplin ilmu. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan manfaat dalam kajian ini. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.